Asyahara 023. Di sini saya akan mendongeng atau berkisah tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud, di mana kecerdasannya sudah nampak sejak dia umur 11 tahun. Nabi Sulaiman diangkat oleh Allah menjadi rasul serta nabi, dan juga diangkat sebagai raja pada kerajaan Israel. Nabi Sulaiman diberi mukjizat tidak hanya berkuasa atas manusia, tetapi beliau juga berkuasa atas jin serta hewan dan mampu mengendalikan angin. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman memberitahu semua bala tentaranya berupa manusia, jin, serta hewan untuk berkumpul di hadapan Nabi Sulaiman. Tetapi hanya satu yang tidak hadir, yaitu burung hudhud. Ada apa dengan burung hudhud sehingga burung hudhud ini tidak hadir pada saat diundang oleh Nabi Sulaiman? Ternyata burung hudhud ini tidak hadir karena burung hudhud pergi dan berkeliling, sehingga burung hudhud ini melihat suatu kerajaan yang subur, megah, serta indah. Namun kerajaan tersebut dipimpin oleh ratu yang tidak menyembah Allah, yaitu Ratu Bilqis. Beliau tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Burung hudhud memberitahu Nabi Sulaiman, serta Nabi Sulaiman untuk menyatakan kebenaran tersebut memerintahkan burung hudhud untuk mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Ratu Bilqis telah menerima surat dari burung hudhud yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Bunyi surat tersebut adalah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau sombong dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 30 sampai dengan 31. Setelah Ratu Bilqis menerima surat tersebut dari burung hudhud, Ratu Bilqis memerintahkan bala tentaranya, menteri dan panglimanya untuk mengawalnya pergi ke kerajaan Raja Sulaiman. Burung hudhud tidak sengaja mendengar cerita tersebut, sehingga burung hudhud kembali ke kerajaan Nabi Sulaiman dan menceritakan semuanya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang mendengar cerita tersebut dari burung hudhud, beliau langsung memerintahkan seluruh bala tentaranya untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis secepat mungkin sebelum Ratu Bilqis sampai ke kerajaan Raja Sulaiman. Berkatalah Nabi Sulaiman, "Ya ayyuhal mala'ul ayyukum ya'ti bi arsyiha." Wahai bala tentaraku, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan cepat? Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh bala tentaranya untuk memindahkan kerajaan Sabah ke Palestina. Yang kalian tahu berapa jaraknya? Jaraknya adalah 3000 km. Berkatalah Ifrit, "Qala ifritu minal azim." Betapa Ifrit memberanikan diri untuk membawa singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Raja Sulaiman. Berkatalah Ifrit, "Qabla anta qoma khamis." Artinya, sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, singgasana Ratu Bilqis telah sampai kepada hadapanmu. Dia Nabi Sulaiman duduk, dan setelah 5 detik kerajaan tersebut datang di hadapannya. Namun Nabi Sulaiman masih menginginkan yang lebih cepat daripada itu. Maka datang seorang laki-laki dan berkata kepada Nabi Sulaiman, "Saya baginda, insya Allah saya lebih cepat daripada Ifrit." Laki-laki tersebut bernama Ashif bin Balqiyah. Kemudian Nabi Sulaiman mempertegas kembali dengan berkata, "Hai Ashif bin Balqiyah, seberapa cepatkah engkau?" Ashif bin Balqiyah menjawab, "Sebelum mata baginda berkedip, kerajaan atau singgasana Ratu Bilqis telah sampai ke kerajaan Raja Sulaiman." Dan benar saja, ketika pasukan Ratu Bilqis datang ke kerajaan Raja Sulaiman, singgasana Ratu Bilqis telah sampai ke kerajaannya terlebih dahulu. Ratu Bilqis merasa kagum akan keindahan kerajaan Raja Sulaiman yang begitu megah, indah, serta mewah. Kemudian Ratu Bilqis dipersilahkan untuk berkeliling ke kerajaan Raja Sulaiman. Dan pada saat itulah Raja Sulaiman mengajak Ratu Bilqis serta pengikutnya untuk memeluk agama Islam. Dan untuk menyempurnakan agama Islam tersebut,
atau untuk menyempurnakan agama dari Ratu Bilqis, Raja Sulaiman mengajak menikah Ratu Bilqis serta memindahkan kerajaan Ratu Bilqis di sebelah kerajaan Raja Sulaiman. Cerita berakhir dan kalian dapat menyimpulkan amanat yang ada pada kisah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.